Ya Muhammad, kau dikutuk, kata orang kafir Quraisy. Kau dikutuk dan Tuhanmu dikutuk. Ya karena orang kafir gak percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi terus dikatain, kau tidak punya keturunan karena kau terkutuk. Na'udzubillah. Ini kafir Quraisy ini Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah al-Kadzdzab. Di zaman itu orang-orang yang mujrim, orang yang jahat, mukanya ini fajir, orang yang sudah nggak ada iman di hati. Nabi sedih ketika Rasulullah dikatakan nggak punya keturunan. Ketika itu malaikat Jibril turun marah kepada kafir Quraisy itu. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, apakah perlu kepala orang itu aku taruh di bawah, kaki taruh di atas? Nabi diem aja. Berarti Nabi benar-benar sedih. Masalah dikatakan gak ada keturunan. Terus akhirnya malaikat berkata lagi, apa perlu gunung-gunung itu aku terbangkan? Malaikat Jibril marah. Begitu itu Allah panggil malaikat Jibril. Qul, katakan wahai Jibril, qulu bani Adam in qata'an nasabuhu ila Fatimah. Begitu itu malaikat Jibril tenang hati turun temui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah lantaran kafir Quraisy menghinakan Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi terus girang, Rasulullah, malaikat Jibril juga girang. Nabi khabarkan kepada sahabat, kullu bani Adam in qata'an nasabuhu ila Fatimah bi anna waladun Fatimah ana abuha, kata Rasulullah. Di aku anak-anak Fatimah saking kepengen Rasulullah punya keturunan, bahwa Hasan Husain anakku, kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadits Bukhari radhiyallahu an Abi Qatadah qala qultu li annas akana al-musafahatu fi ashabi Rasulillah qala na'am. Dikatakan dalam riwayat hadis Abu Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, ataukah di zaman Rasulullah wahai Anas ada berjabat tangan musafahat? Qala na'am. Anas bin Malik mengatakan iya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah memberikan antum rezeki sehatnya badan, memberikan rezeki akal yang sempurna, rezeki zahir batin. Allah beri apa di mana untuk menggugurkan kewajiban sebagai mukminah, untuk thalabul ilmin, untuk menjadi bekal sebagai ketaatan kepada suami, kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan perkumpulan ini barakah. Amin Allahumma amin. Yang al-fakir hormati Ustaz Ibnu Aqil Hasbullah, ma'ata'an Allah betul di hayati, Allah panjangkan umur, Allah syatafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada ustazah dan antum semua, mudah-mudahan diberi rezeki banyak, rezeki zahir batin, sehat afiah, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan. Kita manusia senyum aja Allah beri pahala, karena senyum sunnah Rasulullah. Kita memandang dengan cara akhlak baik, memandang apa segala sesuatu mengikuti cara Nabi, mendapatkan pahala sunnah Rasulullah. Suami-suami itu dia pakai jenggot apa segala macam ya, yang dia pakai busana, pakai baju takwa segala macam, dapat fadilah sunnah Rasulullah. Kita hidup apa
akur apa segala macam, enggak panas hati, enggak gampang amarah, itu sunnah Rasulullah. Kita di dunia ini tazra, bercocok tanam, suami-suami itu cari nafkah untuk istri-istrinya, itu sunnah Rasulullah walaupun wajib nafkah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Dia ada khasyah dari orang itu. Dia memiliki khauf wa ta'ah. Ia takut di saat melihat apa-apa yang Allah haramkan, dan dia taat kepada apa yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada fadilah yang dikatakan an-nawafil. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah nyuruhkan kita untuk memahami sunnah ini benar-benar. Ya, Rasulullah Nabi Muhammad ini diberinya Allah kuasa, An-Nabi SAW. Allah berfirman, andai kata kita mencintai Allah, disuruh kita mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah berikan kecintaan. Dengan apa buktinya? Allah hapuskan dosa kita. Al-insan makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah. Manusia nggak bisa benar, tapi bisa benar, tapi nggak sempurna pula kebenarannya. Ya, karena makhalul khata', pasti salah. Apa bukti salahnya? Setiap hari ya ke kamar mandi, buang air yang najis ya. Kecuali anak kecil di bawah usia 2 tahun, dia masih menyusui, baru itu najis ringan. Ya, itu kotoran apa segala macam dari manusia ini Allah tentukan seperti itu. Nah, di sana Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini fadilahnya besar, pahalanya besar. Digambarkan aliman ulama, pahala besar itu bukan segede Semeru, bukan segede Himalaya, bukan, tapi ibarat segede Jabal Uhud ya, di Mekah sana. Ya, di Mekah. Kenapa? Karena Mekah ini kota yang Allah keramatkan. Mekah Madinah, Haramain disebut seperti itu. Terus apa? Hajjul Bait. Ya, laki perempuan Hajjul Bait. Cari rezeki banyak, minta sama Allah, angkat tangan, ud'uni astajib lakum. Meminta kepada Allah untuk diberi rezeki dengan apa? Dengan jalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Banyak terus salawat ke Rasulullah. Semua doa, ya semua doa. Enggak nyebut Rasulullah enggak nyampe. Berarti ada apa nih dengan salawat? Ya, luar biasa. Doa kita baca ratib al-atas, subhanaka wa ihsanan alayka anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radid walakal hamdu ba'da ridha. Terus Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin kata wa kata. Terus begitu. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Rugi orang akan mendapatkan murka Allah, abghadhahu Allah. Kenapa? Karena kalau kita jauh dari rahmat Allah ini, Nabi Muhammad, kita jauh dari agama Allah. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kenapa diampuni dosa? Berarti Allah akan beri hadiah. Allah akan menempatkan kita insyaallah di dalam surga. Ya, karena ngikuti Rasulullah Nabi Muhammad. Sampai-sampai Abu Qatadah dia bertanya kepada anak saking kepengen tahu di zaman Rasulullah hidup. Akanal musafahatu fi ashabi Rasulillah. Pengen tahu Abu Qatadah seperti apa tangan Rasulullah. Seperti apa jabat tangan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am. Anas bin Malik menjawab itu iya. Di zaman Rasulullah salam-salaman apa segala macam. Enak ya, hidup senyum apa segala macam berkah. Pahala besar. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah. Andai kata wallahi demi Allah, seumur hidup orang ini enggak benar, enggak pernah apa ibadah segala macam, akhir hayat dia senyum. Ya, karena fadilah sunnah. Mungkin dia orang antara mungkin masuk ke surga. Ya, tapi wallahu a'lam. Na'udzubillah ya, karena meninggalkan yang wajib. Nah, di sana perhatikan apa yang wajib. Kenapa? Karena akan enggak diterima amal apapun. Karena akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, kita orang sebagai perempuan, dia wajib taat kepada suami. Ini enggak bisa negosiasi. Kalau perempuan itu ngebengkang kepada suami, disebut di Al-Quran nusus. Perempuan ini harus bayar berapapun maunya suami. Nafkahnya itu berarti seumur hidup laki-laki itu na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Dia enggak taat kepada suaminya. Dia abaikan apa? Kehormatan suaminya. Berarti merendahkan suami, na'udzubillah min dzalik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah menciptakan manusia ini, dia perempuan min sulbi Adam.
bukan dari asal. Nasab juga dilihat dari laki-laki. Nah, itulah kesempurnaan di dunia ini Allah tata, Allah atur. Dari mulai awalul zaman, awalun nas, Nabi Allah Adam alaihi salam, terus Rasul-Rasul, sampai lahir Nabi kita, kebanggaan kita Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Rasulullah. Itu dia punya wajah Rasulullah paling istimewa Rasulullah. Munawar bercahaya. Sampai magamnya Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah. Sampai dikatakan itu tanah yang melekat pasir di kain kafan Rasulullah itu gak ada sebanding satupun kemuliaan di seluruh dunia ini. Sampai Mekah kalah. Saking hebatnya itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alim katakan ketika Allah dalam surah Al-Ahzab berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai keluarganya Rasulullah menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah dihina orang-orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, kau dikutuk, kata orang kafir Quraisy. Kau dikutuk dan Tuhanmu dikutuk. Ya karena orang kafir enggak percaya Allah Subhanahu wa taala. Nabi terus dikatain kau tidak punya keturunan karena kau terkutuk. Na'udzubillah. Ini kafir Quraisy ini Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah al-Kadzdzab. Di zaman itu orang-orang yang mujrim, orang yang jahat, mukanya ini fajir, orang yang sudah enggak ada iman di hati. Nabi sedih ketika Rasulullah dikatakan enggak punya keturunan. Ketika itu malaikat Jibril turun marah kepada kafir Quraisy itu. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, apakah perlu kepala orang itu aku taruh di bawah, kaki taruh di atas? Nabi diem aja. Berarti Nabi benar-benar sedih. Masalah dikatakan gak ada keturunan. Terus akhirnya malaikat berkata lagi, apa perlu gunung-gunung itu aku terbangkan? Malaikat Jibril marah. Begitu itu Allah panggil malaikat Jibril. Gul, katakan wahai Jibril, kulu bani Adam in qata'an nasabuhu ila Fatimah. Begitu itu malaikat Jibril tenang hati turun temui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah lantaran kafir Quraisy menghinakan Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi terus girang, Rasulullah, malaikat Jibril juga girang. Nabi khabarkan kepada sahabat, kullu bani Adam in qata'an nasabuhu ila Fatimah bi anna waladun Fatimah ana abuha, kata Rasulullah. Di aku anak-anak Fatimah saking kepengen Rasulullah punya keturunan bahwa Hasan Husain anakku, kata Nabi. Ya, memang cucunya. Ya, cucu itu kalau seorang dia punya anak, ya, dia mungkin akan anggap ya pasti anak si anaknya pasti kayak anaknya, ya. Karena kata Rasulullah, waladun laka abuha. Anak seperti bapaknya. Wa bintun laka abuha. Anak perempuan juga seperti bapaknya, begitu. Nah, di sana Rasulullah diutamakan Allah, ya, sampai kita mendapatkan kebaikan ya semua didikan Rasulullah. Ana madinatul ilmin, kata Rasul, wa aliyun babuha. Aku kotanya ilmu. Jadi kita ngerti apa yang haram, apa yang halal dari Nabi Muhammad. Kita ngerti agama, ad-dinul haq, yang Allah katakan inna dina indallahil Islam, ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur segala sesuatu. Ya, ketika Nabi Muhammad berjalan, di mana Rasulullah berjalan, ya, itu kiri kanan pohon. Pohon itu merunduk. Itu mukjizat Rasulullah. Pohon itu merunduk. Begitu Nabi lewat itu daerah pohon itu balik lagi seperti ini. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Rasulullah berjalan, itu ada 32 malaikat mayungin. Jadi Rasulullah enggak ada bayang-bayangnya gitu ya. Dan memang Rasulullah ini dia ketika lahir ya tala'la wa amtala'at as-samawati anwara. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai katakan seperti itu. Ketika Nabi lahir itu ada satu cahaya dari perut Sayyidah Aminah Al-Karimah radhiyallahu anha yang memancar sampai negeri Syam. Api Majusi ketika itu padam. Lah itu orang-orang kafir di sana di Mekah itu sesembahannya, naudzubillah min dzalik. Hidup berpegang kepada sesuatu yang akan menyelamatkan. Kalau hidup kita berlepas, ya, yang mana Rasulullah katakan taraktu fikum tsaqalain, berpegang dengan apa yang Rasulullah katakan, Al-Qur'an Al-Karim, Al-Hakim yang menentukan.
Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari, ya, sahib hikam. Dia ini ulama ahli yang disebutkan ini. Syekh Ahmad ini Tajuddin, ya, orang yang menghidupkan agama di zaman beliau hidup. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari ini dulu setengah hidupnya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah, beliau ini radhiyallahu an enggak percaya ahlu sunnah. Dia enggak percaya ini tahlil, ini apa, orang ziarah, ini apa, setengah hidupnya. Begitu itu dapat hidayah Syekh Ahmad, ketemu gurunya Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, orang Mesir. Al-Mursi ini Mesir. Begitu itu Syekh Ahmad berubah, justru balik memusuhi aliran-aliran yang membid'ah-bid'ahkan, yang apa sebanyak dijuluki Tajuddin. Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, apa beliau katakan dalam hikam, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Siapa orang ngerti Allah, mengenali Allah, yang Allah katakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha, kalau kita mencintai Allah, syahidahu fi kulli syai', apa yang dilihat sudah Allah semuanya. Dia kemana tempat yang dia lihat Allah, selalu mengingat Allah. Ini akhlak Rasulullah. Makanya ibu-ibu kalau di mana tempat ingat Allah Subhanahu wa taala, itu sunnah Rasulullah. Ya, bukan ajaran sesat itu. Di mana waktu, di mana saat ingat Allah. Karena Nabi kita Muhammad enggak pernah lupa kepada Allah. Guru Habib katakan, Habib Abdurrahman bin Segaf di Pasuruan, Allah sepersetriliun detik enggak pernah lepas pandangannya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disayang Allah, kita diangkat derajatnya Allah. Rafa'allahu darajah. Orang yang apa? Dia mencari keridhaan Allah. Man yuridihi khairan yufaqihu fid din. Ketika kita ikhtiar usaha, ya enggak pinter-pinter ngaji, enggak ngerti-ngerti, ya Allah berilah duni. Ini yang bilang Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, yang katakan usaha sudah orang itu, enggak ngerti-ngerti udah, pokoknya udah wudu rapih ngaji datang ngaji, wudu rapih datang ngaji, pulang enggak ngerti apa-apa, Allah berilah duni. Apa? Wallahi demi Allah, ketika seorang ibu itu doakan anaknya pasti kabul. Benar. Itu apa yang Allah berikan kepada hambanya yang mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan Rasulullah. Maka Nabi apa menyuruhkan kita apa? Berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Karena apa? Kita ini meminta kepada Allah untuk ampunan orang tua. Siapa kita? Ya, itulah manusia. Menutfah dikatakan. Kita ini dari sesuatu, dari tempat yang bercampur dengan kehinaan. Ya, itu kan apa tuh apa segala macam buang air. Nah, itulah manusia. Terus sombong manusia. Na'udzubillah min dzalik. Dengan apa? Dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah. Tabasumuka sedekah dikatakan. Senyum kita ini bisa mendapatkan kita hasil untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.